Selain itu juga masyarakat diminta untuk waspada terkait ancaman penyakit di tengah cuaca ekstrim. Untuk informasi lebih lanjut saat ini kita sudah terhubung bersama Ibu Ira Pribadesa selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Ibu Ira. Siang, Baik, apa kabarnya ini hari ini Ibu Ira? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, tentunya sehat dan juga semangat ya Ibu Ira ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Ibu, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, bagaimana ini Bu tanggapan Ibu terkait dengan cuaca ekstrim yang saat ini dialami di Provinsi Sumatera Selatan berdampak dengan potensi meningkatnya ancaman penyakit saat ini Bu, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Memang untuk musim hujan dan cuaca ekstrim saat ini terdapat beberapa penyakit yang berpotensi meningkat di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain demam berdarah atau kita kenal dengan DBD, kemudian leptospirosis, diare, ispa, penyakit kulit, serta malaria di wilayah tertentu. Kondisi lingkungan yang lembab, genangan air, serta kualitas sanitasi yang menurun menjadi faktor utama meningkatnya risiko penyakit-penyakit tersebut. Oke, baik. Nah, kalau yang data yang sudah Ibu sebutkan tadi beberapa penyakit yang mungkin ada ancaman untuk meningkat, Ibu. Nah, kalau untuk saat ini penyakit yang saat ini sudah mulai menunjukkan tren atau kenaikan kasus ini adakah, Ibu? Uh, untuk penyakit yang saat ini sudah mulai menunjukkan tren kenaikan kasus itu antara lain DBD dan ISPA yang menjadi penyakit paling kami waspadai karena mulai menunjukkan tren peningkatan kasus seiring meningkatnya curah hujan. Selain itu, kasus diare juga cenderung naik, terutama di wilayah yang terdampak banjir atau mengalami gangguan air bersih. Oke, baik, Ibu. Nah, kalau untuk dari wilayah ini, Bu, wilayah mana saja ini di Sumatera Selatan saat ini termasuk zona rawan penyakit akibat musim hujan, Ibu? Wilayah yang masuk kategori rawan ini umumnya adalah daerah dengan curah hujan yang tinggi, Hmm? kepadatan penduduknya tinggi, serta wilayah langganan banjir itu seperti Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan beberapa wilayah aliran sungai besar. Namun pada prinsipnya seluruh kabupaten kota di Sumsel tetap perlu waspada. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ini, Bu, apakah sudah ada data atau sudah mencatat data dari kasus penyakit yang saat ini sudah tren seperti demam berdarah ataupun diare, Bu? Ya, untuk pencatatan kasus kita lakukan tiap bulan ya, dan secara umum selama periode cuaca ekstrim ini biasanya terjadi peningkatan kasus antara 20 sampai 30% untuk penyakit tertentu seperti DBD, ISPA, dan diare dibandingkan kondisi normal. Namun angka ini dapat berbeda-beda di setiap daerah tergantung kondisi lingkungan dan kesiapsiagaan dari masyarakat itu sendiri. Oke, baik, Bu. Nah, kalau untuk berapa lamanya ini, Bu, biasanya lonjakan kasus penyakit ini muncul setelah curah hujan tinggi atau banjir ini berapa lama, Ibu? Lonjakan kasus itu umumnya mulai terlihat 1 hingga 3 minggu setelah curah hujan tinggi atau banjir, terutama untuk DBD yang berkaitan dengan siklus perkembangbiakan nyamuk. Sementara untuk diare dan penyakit kulit, peningkatan kasus bisa terjadi lebih cepat, bahkan dalam hitungan hari setelah banjir. Oke, baik. Nah, kalau misalkan masyarakat ini terkena dengan penyakit, pasti ini ada tanda-tandanya, Ibu. Lalu tanda-tanda penyakit apa nih yang tidak boleh diabaikan dan harus segera diperiksakan ini, Bu? Ya, masyarakat perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila dia mengalami demam tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri otot, atau bintik merah pada kulit. Itu salah satu ciri dari gejala DBD. Kemudian untuk diare itu terus-menerus, terutama disertai muntah dan tanda dehidrasi. Kalau untuk batuk, sesak napas, dan demam yang tidak membaik. Kemudian juga luka yang terendam air banjir dan disertai demam ini kita waspadai terkait dengan leptospirosis. Deteksi dan penanganan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi. Oke, baik, Bu. Nah, lalu ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ini sendiri, langkah antisipasi apa ini, Bu, yang sudah disiapkan untuk menghadapi lonjakan penyakit?
Ya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, antara lain kita lakukan penguatan surveillance dan kewaspadaan dini penyakit, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas. Ketiga itu peningkatan promosi dan edukasi PHBS kepada masyarakat. Keempat, kesiapan logistik obat, alat kesehatan, dan SDM kesehatan. Serta itu gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara masif untuk DBD. Oke, baik Bu. Nah, lalu ini Ibu selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Sumatera Selatan sendiri ini, menurut Ibu sendiri apa yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat dan langkah sederhana ini Bu untuk mencegah dari terjadinya penyakit itu sendiri Bu? Ya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tetap waspada di musim hujan, menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala penyakit. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mencegah peningkatan kasus penyakit akibat cuaca ekstrim. Oke, baik. Sekali lagi ini terima kasih Ibu Ria selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Sumatera Selatan yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan juga ini semoga masyarakat khususnya di Sumatera Selatan ini tidak terlalu banyak ini Bu yang terjangkit penyakit akibat cuaca ekstrim. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.